Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas penelitian kami yang bertemakan pemanfaatan media internet sebagai sumber belajar mahasiswa di UBSI Cikarang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Suswanto. Nama saya Didi Ariesta. Nama saya Desi Natalia Silombi. Nama saya Mugiatun. Nama saya Karisma Rizkyani Arifin. Oke, langsung saja ke video penjelasannya. Cekidot. 1, 2, 3, come on! Saya akan menjelaskan untuk pembahasannya. Yang pertama, latar belakang masalah. Internet merupakan salah satu produk teknologi informasi dan komunikasi yang cukup banyak mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan. Bahkan internet dianggap sebagai dunia baru yang penuh pesona yang dapat memikat siapa saja yang berinteraksi dengannya. Hal ini seharusnya dimaknai sebagai peluang yang harus dimanfaatkan oleh dosen untuk dapat menawan hati para mahasiswa untuk lebih gemar dan giat dalam belajar. Begitu pula oleh staf administrasi pendidikan untuk memfasilitasi pelaksanaan manajemen sekolah, khususnya dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan sekolah yang lebih baik. Kemudian untuk lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasinya, kami meneliti di tempat kampus kami di UBSI Cikarang yang beralamat di Jalan Raya Cikarang, Cibarusah, Cikarang Selatan. Untuk subjek penelitian kami yaitu mahasiswa UBSI itu sendiri, dan untuk waktu pelaksanaannya di bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2020. Untuk rumusan masalah. Yang pertama, apakah mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi telah memanfaatkan internet sebagai sumber belajar? Kemudian yang kedua, apakah alasan mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi memanfaatkan internet sebagai sumber belajar? Kemudian masalah yang ketiga, apakah materi yang dicari mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi ketika mengakses internet? Kemudian untuk masalah yang keempat, adakah faktor yang mendukung dan menghambat mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi untuk memanfaatkan internet sebagai sumber belajar? Kemudian selanjutnya ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada beberapa. Yang pertama, satu, untuk menganalisis pemanfaatan internet sebagai sumber belajar bagi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Cikarang. Kemudian yang kedua, mengetahui alasan mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Kemudian tujuan yang ketiga, mengetahui materi yang dicari mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi ketika mengakses internet. Kemudian tujuan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang pendukung dan penghambat mahasiswa program studi Sistem Informasi Akuntansi dalam memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Ya. Baik, saya akan melanjutkan kegunaan penelitian. 1. Bagi mahasiswa untuk lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi internet sebagai sumber belajar sehingga mempercepat masa studinya. 2. Bagi pemrogram studi sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan program kerja yang berkaitan dengan fasilitas sumber belajar. 3. Bagi peneliti sebagai dorongan untuk lebih meningkatkan penguasaan teknologi informasi. Jenis dan pendekatan penelitian. 1. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian ini tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik. Juga bertujuan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya, mengumpulkan data.
Jadi dalam penelitian ini lebih ditekankan persoalan ke dalam atau kualitas data, bukan banyak atau kuantitas data. 2. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis, bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Atau dengan perkataan lain, suatu metode penelitian yang melihat objek atau kondisi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta yang diselidiki dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Teknik pengumpulan data. Ada wawancara, kedua ada observasi, diagram analisis selama pengumpulan data lapangan. 1. Kegiatan dimulai dari proses penelusuran data dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 2. Data atau informasi yang diperoleh diidentifikasi satuan analisisnya dan alternatif kategori yang mungkin untuk satuan analisis itu. Dan 3. Satuan analisis atau alternatif kategori itu diuji keabsahannya melalui triangulasi, memperhatikan kemungkinan adanya kasus negatif dan kasus ekstrim. Apabila data yang diperoleh sudah dianggap jenuh, selanjutnya data didokumentasikan ke dalam kartu-kartu kode satuan analisis atau kartu kategori. Semua kegiatan ini dilakukan secara terstruktur dan terdokumentasi. Hasil penelitian, kelompok kami menemukan 3 temuan khusus. Yang pertama, pemanfaatan mahasiswa terhadap internet sebagai sumber belajar. Yang kedua, alasan atau dasar pemanfaatan internet untuk mahasiswa. Yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan mahasiswa terhadap internet sebagai sumber belajar. Yang pertama, model pembelajaran campuran yang baru mulai muncul. Pembelajaran tatap muka dan aktivitas belajar online, video, multimedia, dan sarana telekomunikasi menunjang berbagai proses pembelajaran, kadangkala dalam bentuk kombinasi dan kadangkala dalam bentuk yang lebih terintegrasi. 2. Pendidikan jarak jauh sekarang disajikan dalam 2 cara. Yang pertama, peserta menggunakan TIK untuk berkomunikasi pada waktu bersamaan. Yang kedua, peserta belajar atau berkomunikasi secara mandiri pada waktu yang berbeda dan kapan saja ketika mereka online. Yang ketiga, pembelajaran online mungkin mahasiswa mempunyai kendali lebih besar terhadap kegiatan dan isi pembelajaran. Yang keempat, media internet atau TIK meningkatkan fungsi perpustakaan dan mengubah peran perpustakaan secara hakiki. Yang kelima, penggunaan jaringan komputer untuk mempromosikan belajar kelompok menjadi semakin lebih populer. Alasan atau dasar pemanfaatan internet untuk mahasiswa. Yang pertama, tersedianya fasilitas internet di mana dosen dan mahasiswa dapat menambah informasi tentang materi baru yang disajikan oleh dosen. Yang kedua, mahasiswa dapat belajar atau interview bahan perkuliahan setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar yang tersimpan dalam komputer. Yang ketiga, bila mahasiswa memerlukan bahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang keempat, relatif lebih efisien, misalnya bagi mereka yang tinggal jauh di perguruan tinggi atau sekolah konvensional. Yang kelima, kurang buku referensi pada perpustakaan sehingga susah untuk mencari informasi ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan fasilitas internet lebih mudah bagi mahasiswa.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah faktor pendukung berupa teknisi. Dalam mengakses internet, kita memerlukan perangkat kelas atau hardware dan perangkat lunak software yang memadai. Perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang membentuk suatu sistem komputer serta peralatan-peralatan lain yang mendukung komputer dalam melakukan tugasnya. Sedangkan perangkat lunak adalah program-program yang diperlukan untuk menjalankan perangkat keras atau hardware komputer. Setelah itu ada faktor penghambat dari UBSI Cikarang. Yang pertama, tidak sepenuhnya jaringan internet yang disediakan UBSI aktif. Yang kedua, tidak adanya jaringan internet yang tersambung dengan baik pada komputer yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, komputer yang disediakan pada perpustakaan tidak dapat digunakan karena banyaknya virus yang merusak software komputer. Yang keempat, tidak ada tenaga listrik pembantu bila ada pemadaman lampu, sehingga mengakibatkan segala aktivitas yang mengandalkan tenaga listrik lumpuh total. Dan yang terakhir, sering jaringan tidak aktif dan dipedulikan oleh UBSI Cikarang. Lalu juga ada faktor penghambat dari mahasiswa UBSI Cikarang. Yang pertama, jaringan yang disediakan UBSI Cikarang belum memuaskan mahasiswa untuk akses internet. Maka, mahasiswa UBSI mencari jalan keluar dengan membeli modem. Tetapi tidak semua mahasiswa yang mempunyai modem sebagai alat mengganti jaringan internet yang disediakan pihak UBSI Cikarang. Yang kedua, tidak ada tersedia khusus bagi mahasiswa ruangan internet untuk lebih nyaman mengakses informasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah kurangnya waktu untuk mengakses internet. Ya, ini adalah dokumentasi kegiatan kita. Di sini kita buktinya dengan berfoto ya sama narasumber-narasumber kita. Di sini ada 2 narasumber. Dan ini adalah buktinya. Di sini ada Nindya, ada Anggun, Hana, Devi, Aji, Meli, sama Ike. Terus kesimpulan, pada dasarnya internet memberikan kemudahan bagi kita di dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan sosiologi. Kehadiran internet untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi siapa saja, tidak terbatas hanya pada pelaku bisnis, namun hal ini juga sudah merambah dalam berbagai bidang, terutama dunia pendidikan. Namun, untuk menjadikan internet sebagai basis pengajaran, kelemahan utamanya adalah ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti jaringan internet, ketersediaan komputer, dan berbagai sarana lainnya yang mesti disedia. Selain itu, perlu juga didukung dengan tingkat akses yang memadai. Sarannya, pada dasarnya internet memberikan kemudahan bagi kita mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan. Kehadiran internet untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi siapa saja. Tidak terbatas hanya pada pelaku bisnis, namun hal ini juga sudah merambah dalam berbagai bidang, terutama dunia pendidikan. Namun, untuk menjadikan internet sebagai basis pengajaran, kelemahan utamanya adalah ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti jaringan internet, ketersediaan komputer, dan berbagai sarana lainnya yang mesti disedia. Selain itu, perlu juga didukung dengan tingkat akses yang memadai. Guna mencapai tingkat pembelajaran yang efektif, maka sudah semestinya setiap institusi pendidikan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, sudah saatnya kita perlu memikirkan pemanfaatan teknologi informasi internet dalam setiap pengembangan kurikulum dan bahan ajar di setiap kampus. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus, yang pertama, mahasiswa lebih mengoptimalkan lagi peran internet sebagai sarana pembelajaran. Internet sebagai sarana untuk belajar sendiri secara cepat, sehingga akan meningkatkan dan memperluas pengetahuan, belajar berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian. Yang kedua, informasi yang terdapat di internet itu sendiri beragam. Ada yang positif, negatif, membangun, merusak, dan lain sebagainya. Tinggal bagaimana diri kita sendiri memfilter sekian jenis informasi yang ada di dunia maya. Sekian dan terima kasih. Cukup
sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi kurang jelas. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.